Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's discuss the issues with Kaspot. Oke, perkenalkan kami dari divisi Kasrat ingin melakukan sebuah podcast untuk mengkaji sebuah isu tentang manajemen keuangan mahasiswa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Diva Maziz Al-Gibran dan rekan saya Hilbran Wicaksono yang akan membahas terkait tentang manajemen keuangan mahasiswa, yang kebetulan kita sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan pandangan terkait manajemen keuangan tadi teman-teman, dengan narasumber kami Pak Fakih Sultan, dosen sastra Inggris teman-teman. Nah untuk ini tapi ada beberapa pertanyaan Pak terkait manajemen keuangan mahasiswa itu sendiri. Menurut Pak Fakih sendiri, ini bagaimana kondisi literasi keuangan yang ada di kalangan mahasiswa? Apakah mahasiswa sekarang tuh sudah baik dalam mengatur keuangannya sendiri, Pak? Oke, terima kasih kesempatannya yang diberikan dari Himaprosa ya. Ya Pak. Divisi apa tadi? Kasrat. Kajian aksi strategi. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan tentunya bagi yang berpuasa semangat, sebentar lagi mau lebaran ya, kurang berapa hari lagi ini, 14 atau 13 hari lagi ya, kurang lebih 2 minggu. Apalagi kan lebaran dikenal dengan banyak pengeluaran ya. Betul. Apa pendapatan nih? Ampau ya. Saya ada ampau juga mungkin. Betul. Nah ini kan kalau sudah dapat ampau banyak perlu di manage. Khususnya buat mahasiswa ini kan juga pengeluarannya cukup rigid ya, banyak hal-hal yang perlu dikeluarkan kalau sudah masuk perkuliahan. Saya kira mahasiswa ini kan sub ya dari yang namanya generasi, kalau saya boleh sebut ya, generasi Z. Apalagi di bawah usia 30 ini khususnya. Kalau saya kan 30 persis ini. Kemarin kan 30. Jadi tidak masuk generasi Z. Di bawah angka 30 usianya itu tergolong sebagai generasi Z. Dan mahasiswa kan bagian dari itu. Ini fenomena yang global ya. Fenomena yang mengglobal. Tidak hanya mahasiswa, apalagi hanya di Indonesia, tidak. Hampir di seluruh dunia generasi Z ini punya kasus yang sama, khususnya pada hal manajemen keuangan, dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya tentunya. Generasi Z ini kan dikenal kreatif, kemudian cukup dinamis, tapi di sisi yang lain juga karena dia tumbuh dengan perkembangan digital yang cukup luar biasa, akhirnya yang disangka mampu mengendalikan keuangan justru sebaliknya. Ya, apa saja itu mungkin nanti kita akan bisa diskusikan. Jadi memang mahasiswa bagian dari Gen Z yang perlu ada insight ya, atau literasi terkait pengelolaan keuangan. Ya, mungkin menyambung yang tadi terkait perkembangan teknologi ya Pak. Mungkin kalau dari kami sendiri yang Gen Z, mungkin secara kebutuhan memang tidak ada yang berubah ya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, itu kan semakin mudah kita untuk mengambil pinjaman online atau bahkan pinjaman-pinjaman yang ilegal. Dan kebanyakan mahasiswa dari kalangan mahasiswa itu sendiri kan mungkin mereka tidak memikirkan konsekuensi jangka panjangnya Pak. Dan itu yang sebenarnya kami buat aware buat teman-teman mahasiswa, jangan terlalu untuk ngambil pinjaman online, agar ya itu tadi, karena sudah kita lihat banyak kasus yang terjadi, mahasiswa terlilit hutang hingga akhirnya mereka lakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau mau dari Pak Fakih sendiri, kemajuan teknologi ini seberapa besar pengaruhnya terhadap mahasiswa yang mengambil pinjaman online itu tadi Pak? Kita tahu ada istilah FOMO ya. Betul. Apa kepanjangan FOMO itu? fear out of missing out. Jadi rasa ketakutan untuk tertinggal ya, dan dengan adanya yang ngetren gitu, jadi dia merasa takut kalau tidak mengikuti tren tersebut. Ini juga bagian dari relasi antara kemajuan teknologi dengan mentalitas generasi Z khususnya mahasiswa. Kan
ada Instagram ya, kemudian ada sosial media yang lain, itu kan semua terbuka di sana. Ketika kita membuka layar, ada teman kita nun jauh di sana punya baju branded, punya hal-hal baru yang itu kemudian naik ya sebagai algoritma begitu di atas algoritma, kita akhirnya mengikuti itu dengan kondisi yang sebetulnya tidak sama. Mereka punya modal, mereka punya kondisi, pun kita juga tidak tahu mereka itu sewa, pinjam atau apa kan, tapi kita sebagai pemirsa sosial media akhirnya mengikuti itu salah satu. Tadi ada FOMO ya. Kedua, pinjol ini tidak selalu karena hal-hal tersebut. Ternyata kalau kita mau buka survei, kebanyakan yang mengakses pinjol itu tidak semata-mata untuk gaya hidup, tapi juga kebutuhan hidup. Misalnya biaya kuliah yang tinggi, biaya peritilan ya, misalnya buku, baju, seragam, organisasi yang harus dipenuhi begitu. Akhirnya memaksa pinjaman online. Kenapa? Karena pinjaman online ini kan banyak kemudahan di situ, kemudahan akses, kemudian pencairan yang cepat. Akhirnya karena ada accessibility yang cukup membantu gitu, akhirnya memilih pinjol. Nah, jadi beberapa alasan perlu dipertimbangkan, tidak hanya karena hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup. Berarti sangat banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa itu sendiri mengambil pinjaman online ya Pak? Boleh jadi. Ya berarti seperti yang kita tahu juga, mungkin dari mahasiswa itu sendiri yang mengambil pinjaman online ya, mereka itu tidak, seperti yang sudah saya katakan tadi, mereka tidak memikirkan jangka panjangnya, dan yang akhirnya tuh terlilit hutang seperti itu mungkin ya Pak ya. Saya memiliki pertanyaan sih Pak. Iya, apa itu? Tentang pinjaman online tuh sebenarnya legal ilegalnya itu menurut Pak Fakih sendiri itu gimana ya? Ya, sebetulnya pinjaman online itu sudah dinaungi pemerintah ya, mana yang kemudian ini legal, mana yang tidak legal. Ada kasus guru ya, itu masuk ke jebakan ya pinjaman online karena tidak cukup cerdas ya melihat ini legal atau tidak legal begitu. Akhirnya yang semula hutang 3 juta jadi 200 juta. Dan itu guru Semarang di Semarang. Ada kasus. Ya, karena sudah dibatasi secara aturan kalau bunga dari pinjaman itu minimal 0,5 sekian persen bunganya. Nah, dia ternyata 55%. Ya mungkin karena ada kemudahan itu ya, langsung dapat cair, langsung, dan kemudahan di awal, padahal dia tidak membaca lebih lanjut konsekuensi dari pinjaman itu. Maka untuk mahasiswa sebetulnya tidak ada masalah dengan pinjaman online selama dia paham betul rules dalam pinjaman itu dan tahu bisa mengkalkulasi dengan baik konsekuensi dari pinjaman itu. Seringkali ya tadi kita kembali ke gaya hidup, hanya karena ingin punya circle yang wow ya, akhirnya dia harus memaksakan, harus iPhone, akhirnya pinjol. Harus baju yang branded, tas yang bagus, akhirnya seperti itu. Pinjol. Jadi dianggap dengan dia punya uang, akhirnya strata sosialnya meningkat. Padahal tidak selalu seperti itu. Saya kira begitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk pinjol, dilihat prioritasnya apa, urgensitasnya apa, lalu bagaimana kesiapan kita untuk menebus hutang itu. Jadi pinjol itu kan hutang sebetulnya, tapi kalau akhirnya dia menumpuk tidak bisa melunasinya, bertumpuk bunganya. Berarti sebenarnya mengambil pinjol pun tidak apa-apa, tapi tergantung dari urgensinya ya Pak. Tapi kan fakta yang terjadi di lapangan, mahasiswa sekarang ya tidak melihat urgensinya, mereka ya terpaku oleh kehidupan itu tadi. Serta dengan
pinjol-pinjol yang tadi kan juga mungkin lumayan di kalangan mahasiswa ini kan lumayan banyak. Apalagi saya juga kemarin sempat dengar fakta bahwa ada MLM di kalangan mahasiswa itu sendiri, Pak. Dan saya pernah berbicara dengan beberapa teman saya yang pernah menjadi korban dari MLM tersebut, yang tergiur dengan iming-iming sukses cepat seperti yang ditawarkan oleh pinjol. Menurut Pak Fakih sendiri, MLM di kalangan mahasiswa itu seperti apa sih, Pak? Ya, mahasiswa ini target pasar yang menggiurkan ya. Ada aspek bisnis MLM ya. Saya dulu pas di Jogja sebagai mahasiswa juga pernah di prospek. Undangannya seperti ini, ada diskusi ya, diskusi ekonomi. Saya datang. Saya kira diskusi ekonomi, ternyata diskusi untuk menjual produk. Saat itu produknya produk kesehatan. Jadi ya saya nikmati satu hari itu, dipaksa untuk membeli produknya supaya dijual lagi, nanti diberi gambaran profitnya seperti ini. Nah, ya kalau fenomenanya seperti yang belakangan ya, saya juga mendengar sampai tanda kutip diisolasi gitu, di satu ruangan, di satu hotel atau di tempat tertentu yang justru kurang mendidik ya secara bisnis dan bagaimana itu. Saya kira harus ada ketelitian dari mahasiswa itu sendiri. Sebetulnya MLM ini kan juga bagian dari proses belajar, bermitra, berbisnis. Nah, tidak perlu kita tutup sepenuhnya pintu akses belajar itu. Saya juga belajar dari situ, kemudian tidak saya lanjutkan karena mungkin karena secara passion ya, tidak masuk ke sana, tidak punya ilmunya. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang pintunya dari situ, dia belajar MLM, kemudian punya kesuksesan dari belajar di sana. Jadi silahkan buat yang punya passion, punya kemampuan di sana, dibuka pintunya, tapi tidak perlu sampai mengorbankan tadi ya, kalau apa sampai pinjol, sampai hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Jadi saya kira tidak boleh ditutup rapat dan jangan terlalu dibuka lebar-lebar, karena lagi-lagi mahasiswa ini kan prosesnya proses belajar ya, proses belajar. Jadi tidak kemudian terjun bebas karena sampai lupa tujuan awal kuliahnya. Perkuliahan, organisasi itu kan semuanya hal yang premier ya di perkuliahan, seperti itu. Tapi kan dari mahasiswa itu sendiri ya Pak, saya pernah bertemu dengan dua korban dari MLM itu tadi, dan mereka ini punya dua kasus yang berbeda. Iya, gimana itu? Yang pertama, dia itu ditipu oleh temannya, lalu diajak iming-iming ada acara seminar bla 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 di dalam hotel. Sama. dan dia itu percaya kepada temannya. Lalu yang kedua, dia termakan oleh iming-iming, oleh ibaratnya kita bertemu dengan stranger, lalu dia menggunakan daya persuasifnya agar kita bisa percaya. Dan ini kan banyak, sangat-sangat terjadi di kalangan mahasiswa baru mungkin ya Pak, dari angkatan 23 atau mungkin angkatan 24 seperti saya ya. Nah, untuk meningkatkan awareness itu sendiri kita bisa melihat, ini kayaknya MLM nih, ini kayaknya ini nih, itu bagaimana Pak? Iya, sekali lagi supaya kita jeli dalam mengenal orang, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengenal diri sendiri. Nah, jadi agar tidak terjerumus dari trap, jebakan-jebakan semacam itu, paling tidak yang perlu kita lakukan adalah memperhitungkan kapasitas sebagai seorang individu, khususnya mahasiswa. Ya, oke, saya sebagai mahasiswa tugas utamanya apa? Nah, misalnya ada keterbutuhan khusus karena harus membayar buku, harus membayar seragam, membayar kuliah. Nah, ini kan harus ada langkah khusus, entah freelance atau kerja tambahan begitu. Nah, MLM ini kan keperuntungan sebetulnya, peruntungan, karena godaan-godaan itu akhirnya, wah ini sepertinya ada kesempatan ini untuk menambah uang gitu kan. Jadi godaan itu sebetulnya yang harus diperhatikan, apakah ini bermanfaat buat saya atau merugikan. Memang mahasiswa ini kan darah muda ya, ketemu hal baru, penasaran, ada tantangan, ada
semacam adrenalin di situ. Nah, coba nanti dipikir belakangan. Nah, adanya teman itu ya manfaatnya di sana sebetulnya. Kan kita tahu teman itu mata-mata tidak subjektif. Kamu kenal orang ini nggak sih? Orangnya gimana dan sebagainya. Ini buah dari organisasi sebetulnya. Kamu masuk organisasi jadi tidak mudah tertipu. Karena kalau kuliah sendirian itu jadi mangsa. Seperti halnya ketika domba diincar serigala. Itu kan kerumunan domba pasti yang dicari sama serigala kan yang sendirian. Nah, maka berorganisasilah, bertemanlah. Dengan begitu tidak terjebak ya. Tidak hanya MLM, mungkin hal-hal lain yang akan merugikan. Ini mungkin kembali ke topik awal ya Pak ya. Pinjol. Ya. Yang tadi bukan, iya tadi yang apa? Manajemen keuangan mahasiswa. Iya. Nah, sebelumnya tadi Pak Fakih sempat bilang kalau misalnya berorganisasilah atau bagaimana tadi Biar nggak gampang ditipu. Tapi mungkin emang berbeda dengan topik sebelumnya. Ini yang mungkin saya mau tanyakan lebih ke arah mengapa ini kasus saya sendiri sih sebenarnya. Mengapa entah kenapa saat saya ikut berorganisasi, saya tuh tidak bisa mengatur keuangan itu sendiri gitu Pak. Mungkin Pak Fakih boleh memberikan pandangannya atau bagaimana? Ya, jadi saya belum menemukan kasusnya ya. Ini kan hanya pengakuan saja. Ketika berorganisasi nggak bisa mengatur, itu kasus spesifiknya seperti apa? Ya. Mungkin yang saya bisa bayangkan adalah ketika punya organisasi banyak iurannya. Gitu. Harus iuran ini di organisasi A, di organisasi B harus iuran ini dan lain sebagainya. Ya, di dalam kita mengelola keuangan itu harus bisa memplotting berapa persen untuk kebutuhan hidup, berapa persen untuk menabung, berapa persen untuk spending masa depan. Ya. Misalnya 50% untuk kebutuhan hidup, mulai dari misalnya makan, kebutuhan sehari-hari, ya kan. Kemudian 30%-nya untuk menabung ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi memang spending kita perlu diperhatikan. Nah, kalau kemudian di organisasi itu justru mengambil porsi dari kehidupan sehari-hari ya, jatah uang kita untuk kehidupan sehari-hari ya, berarti problemnya di tadi spendingnya ya diperhatikan, berarti oh ini sudah melebihi. Nah, seringkali mahasiswa kan tidak sampai ke sana ya, tidak mau menghitung-hitung. Misalnya uang saku satu semester atau satu bulan itu diperhatikan totalnya berapa. Nah, kita sudah mulai investasi atau belum? Akan sebetulnya seperti itu. Jadi semakin dewasa kita perlu punya apa namanya money diamond ya, atau money apa ini istilahnya ya. Tombol uang istilahnya seperti itu. Dia jadi menempatkan uang sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya yang berharga di kalian itu apa? Nah, akan di situ kamu tahu skala prioritasnya. Skala prioritasnya. Misalnya seperti saya, hal yang berharga adalah waktu. Ya, maka akan saya manfaatkan. Contoh 1 jam buat menyiapkan makanan sepertinya kok akan mengganggu waktu saya dengan keluarga, maka saya lebih memilih untuk GoFood. Nah, jadi 1 jam itu bisa saya pakai untuk keluarga, baca buku, nonton film sambil nunggu makan. Nah, jadi kan uang itu untuk membeli waktu. Nah, atau seperti misalnya kalian sudah berpenghasilan ya, penghasilan itu tidak dipakai di hari itu, tapi kamu pakai untuk investasi. Dipakai untuk investasi, misalnya investasi ya ke obligasi ya, atau ke perusahaan yang nanti kalian riset lah investasi kemana. Nah itu kan pertumbuhan investasi per tahunnya misalnya 7%. Nah 7%. Maka kamu bisa ambil 4%-nya tiap tahun. Kita anggap kamu punya 1 miliar ya, 1 miliar. Itu 1 tahun kamu bisa dapat 40 juta. Ya, 40 juta dari
kekayaanmu 1 miliar itu yang kamu investasikan. Nah, jadi tidak mengurangi modal awal. Artinya sepanjang hidupmu kamu akan mendapatkan 40 juta per tahun dari investasi 1 miliar itu. Jadi kamu menghemat sampai di usia tua tidak perlu kerja karena uang itu bekerja untukmu. Nah, jadi tinggal tadi tombol uangmu di mana, prioritas uangmu di mana. Maka dari konsep seperti itu kamu tidak punya iri dengan pengeluaran orang lain. Misalnya orang lain tombol uangnya ini untuk materi, dia punya uang buat beli mobil, kamu tidak iri dengan itu karena mungkin tombol uangnya berbeda. Nah, saya kan prioritas saya waktu, dia prioritasnya materi. Ya, jadi tidak ada rasa iri di situ, beda perspektif keuangannya. Jadi manajemen itu penting sejak dari tadi konsep bernilainya di mana. Kan orang bisa berbeda-beda ya. Ada yang memakai uang itu untuk traveling, buat healing, buat beli perhiasan, bisa berbeda-beda. Maka tidak bisa diratakan. Wah, orang kaya mereka yang punya mobil kan? Ya karena dia prioritasnya di situ. Ya, misalnya, yang menurut dia berharga adalah itu. Mungkin juga bisa jadi investasi dia. Beli mobil, beli jam, itu kan juga investasi bentuk fisik ya, bentuk fisik. Ada yang investasi bentuk ilmu, dia belajar menghabiskan spending uangnya buat menambah skillnya, itu kan investasi untuk masa depan. Ketika ilmu nanti dipakai, uang itu akan kembali dengan berlipat ganda seperti itu. Berarti atas semua itu tadi ya sangat-sangat penting terkait pemahaman tentang literasi keuangan sendiri ya Pak. Dan menurut Pak Fakih sendiri mungkin apa pemeran pemerintah dan universitas terkait pemahaman literasi keuangan mahasiswa sendiri ini Pak? Karena ya faktanya banyak dari kita yang tidak terlalu paham tentang literasi keuangan. Iya. Mahasiswa kan sebetulnya memang dilatih untuk mandiri ya. Tapi seringkali ini khususnya Gen Z ya. Di Gen Z ini yang diserang lagi ya Pak. Karena memang fenomenanya demikian. Dia terbiasa dengan teknologi yang menyediakan semuanya serba instan. Artinya karena serba instan itu dia tidak sabar untuk berproses belajar tadi. Maunya langsung ke final ya, ke ujung. Ini sebetulnya akan merugikan generasi Z sendiri ya, walaupun tidak semuanya barangkali. Betul. Nah, ketika diberi kesempatan untuk belajar mengelola uang, tapi justru diabaikan proses belajar itu. Kan orang tua sebetulnya sudah memberikan kesempatan dengan kalian untuk mengelola uang. Dikasih uang saku, tidak ditanya nih buat apa uangnya dan lain sebagainya, terserah kamu. Ya, ketika habis, kamu akan pusing sendiri karena mungkin sebagian kita juga sungkan untuk minta lagi dan lain sebagainya. Nah, itu proses alamiah, proses alamiah. Tapi di sisi lain memang harus dilengkapi dengan teori-teori proses penghematan, mengelola keuangan. Nah, itu kan kembali lagi kepada masing-masing. Tadi bagaimana peran kampus dan pemerintah? Sebetulnya pemerintah dan kampus ya sudah memberikan fasilitas itu dengan mungkin adanya workshop, seminar, atau layanan-layanan kampus ya. Tinggal mahasiswa itu mau mengaksesnya atau tidak. Lagi-lagi karena mahasiswa kan ya, dia proses transisi dari ABG ke dewasa, itu kan ada transisi di sana. Maka proses belajar itu akan berbeda-beda dari satu individu dengan individu yang lain. Maka dinikmati aja prosesnya gitu. Tapi supaya tidak terjerumus ke lubang yang sebetulnya orang lain pernah masuk ke sana, ya belajar dari pengalaman orang lain itu jauh lebih tepat gitu. Tanpa harus menjadikan diri kita sebagai kelinci percobaannya, kan begitu. Jadi belajar dari kasus tadi kan sudah beberapa kasus disebutkan ya, teman ya yang dirugikan dengan proses manajemen keuangan yang buruk tadi. Nah, dan keterkaitan Gen Z dengan teknologi mungkin sangat-sangat erat ya Pak. Iya. Apalagi terkait tentang
M-banking, Nah. terus GoPay dan e-wallet dan lain Iya. sebagainya. Ini fun fact ya teman-teman. Saya tidak dipegang M-banking atau e-wallet oleh orang tua saya. Jadi saya hanya bisa ngambil uang cash ke ATM. Karena trust issue atau gimana deh? Ya itu salah satunya. Oh iya. Dan mungkin itu salah satu cara orang tua saya agar menghindari saya dari perilaku yang konsumtif. Iya. Karena ya budaya kita sendiri kan sudah konsumtif dan ditambah oleh teknologi sendiri menjadi makin konsumtif dan adanya fitur teknologi seperti ini kan bisa mampu meningkatkan inklusif keuangan di kita kan Pak. Nah, tips yang efektif bagi mahasiswa untuk menghindari pengeluaran yang impulsif itu tadi. Ya salah satu cara kan saya kan mencegah saya menggunakan M-banking dan e-wallet. Iya. Itu salah satu cara. Mungkin dari Pak Fakir ada tips and trick dan lain. Itu ada namanya fenomena switching culture ya. Apa itu? Ya ketika seseorang mudah berpindah produk. Kenapa bisa berpindah produk? Karena banyak opsi produk. Dulu sampo kan sampo laki-laki, sampo perempuan. Sekarang ada sampo rambut keriting, sampo rambut rontok, macam-macam ya. Nah, akhirnya banyak dari kita yang karena banyak opsi, wah mudah nih ganti produk ini, beli ini, ya, dan lain sebagainya. Itu fenomena. Ya mungkin dengan fenomena seperti itu kita bisa membatasi sosial media supaya tidak ada godaan yang berlebih, ya kan? Misalnya kita punya TikTok ini, isinya jualan semua di situ, ya dihentikan, nah, dopamin detoxnya dihentikan. Dopaminnya dihentikan dengan dopamin detox. Artinya menutup beberapa aplikasi ya, yang tadi menggoda untuk uang kita supaya keluar gitu, jadi ditutup sebagian. Kemudian ya pergaulan ini ya, pergaulan juga harus ditata. Cari teman-teman yang zuhud, teman-teman yang tidak memaksa kita ya untuk menyamai gaya hidupnya gitu. Kadang kan kita punya circle pertemanan yang akan memandang sinis ketika kita tidak sama nih merek handphonenya, tidak sama nih outfitnya. Ya. Walaupun secara tidak langsung tidak demikian ya, kita sendiri yang gengsi, gitu. Kita sendiri yang gengsi. Waduh, kok bajunya gitu itu semua ya saya. Gitu. Akhirnya tergoda untuk menyamai. Cari yang sekufu, yang sesama, sesama lah, sefrekuensi. Nah, dengan demikian kan. Lalu layanan-layanan hiburan ini juga harus dikurangi. Misalnya seperti game, itu kan banyak ya, harus beli skin atau apa itulah. Top up diamond. Apalagi misalnya Netflix, Spotify. Kalau Canva nggak apa-apa lah ya, Zoom nggak apa-apa. Kan mendukung. Selama dipakai terus. Tapi kalau cuma dipakai sekali, langganan setahun ya buat apa? Memang layanan ini kan mempermudah kita. Tapi kalau kemudian membuat kita boncos ya, ini ya akhirnya merugikan. Jadi dilihat skala prioritasnya. Jadi memang dengan era keterbukaan ini kita sendiri yang pelan-pelan menutup ya, gimana? Dengan semua hal yang ditawarkan, dengan semua kemudahan itu, tidak semuanya harus diambil. Ya, harus bisa pilih-pilih mana yang kira-kira betul-betul akan membantu, mana justru yang akan memberikan konsekuensi buruk. Oke, terakhir ya Pak. Ini cepat ya. Solusi dari semua permasalahan yang tadi mungkin kita bahas serta saran Pak Fakir untuk mahasiswa-mahasiswa yang berusaha pintar dalam manajemen keuangan. Ya. Saya sudah mencatat sebetulnya, wah bakal dikasih pertanyaan solusi. Sudah itu template. Saya sudah mencatat ada 2 nih. Pertama, strategi agar pengelolaan uang kita bagus ya, khususnya Gen Z itu ada problem focus coping. Focus coping. Jadi pendekatan fokus pada problemnya, pada persoalannya. Misalnya persoalannya adalah hutang, pinjol yang berurusan dengan keuangan kita. Ya. Yang pertama ada wishlist. Ya, jadi kalau kita menginginkan sesuatu, ya di wishlist aja dulu, gitu. Jangan langsung dibeli. Karena barangkali setelah kita tidur, setelah kita beraktivitas, apa yang sebelumnya kita ingin beli hilang. Ternyata enggak begitu saya ingin beli gitu ya. Di wishlist aja.
Kedua ada investasi tabungan itu betul-betul dijaga, karena dengan adanya tabungan itu kita akan bisa memperhatikan jangka panjang apa yang sebetulnya ingin kita capai di hari kemudian. Ketiga, jadi dihindari pengeluaran yang impulsif tadi. Kemudian ada finance freedom. Nah, jadi dana abadi ini juga harus disiapkan sejak mahasiswa. Nah, karena tidak selamanya kamu bisa bekerja, tidak selamanya bisa menghasilkan uang. Jadi sejak mahasiswa ini kamu tata keuangannya, ditabung untuk tadi mendapatkan uang yang continue, terus menerus, tanpa harus dipengaruhi oleh kemampuan fisik atau kognitif dalam mencari uang di masa senja. Kemudian yang terakhir yang pertama tadi, memahami arti uang. Jadi uang itu sebenarnya apa sih menurut kamu? Hakikat uang itu apa? Buat apa sih uang? Nah, dengan tahu hakikat uang, nanti kamu akan memperhatikan persoalan-persoalan keuangan. Itu yang pertama tadi ya, tentang problem focus coping tadi. Yang kedua ada emotion focus coping. Nah, jadi yang pertama berpikir optimis. Jadi misalnya ada persoalan hutang, ada persoalan keuangan yang buruk, optimis saja nanti bisa selesai. Yang pertama optimis saja. Karena emotion focus coping ini kan urusannya dengan penyesuaian terhadap masalah. Kalau yang tadi kan bagaimana kita melihat masalah yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya nggak ketemu-ketemu nih solusinya ya adaptasi dengan masalah itu. Yang kedua, mencari orang yang bisa diajak ngobrol ya, yang bisa berbagi hati. Itu akan mendekatkan kita pada solusi. Nah, kalau nggak punya teman ngobrol, diselesaikan di atas kepala sendiri, itu nggak selesai. Cari teman ngobrol yang bisa berbagi hati. Nggak apa-apa, adu nasib nggak apa-apa. Yang penting ada rilis stres. Itu mencari teman. Yang ketiga, mendekatkan diri pada Tuhan. Khususnya di bulan Ramadan ini ya. Khususnya di bulan Ramadan, teman-teman. Misalnya ada hutang ya 100.000 ditagih terus ya dibayar tetap sambil mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kebanyakan dari kita ketika dapat hutang itu merasa terdolimi ya. Nah, padahal kamu kan yang hutang ini harus ada bentuk kewajiban ya Pak. Kewajiban harus bayar ya. Itu kamu, uang yang kamu pakai itu uangnya orang lain. Jadi jangan merasa terdolimi, merasa susah. Yang susah harusnya yang dipinjamin gitu, dikembalikan. Selama tidak melanggar syariat, ada riba, ada gharar, ada macam-macam itu ya dikembalikan. Nah, ini solusinya. Panjang ya solusinya, teman-teman. Dan kalau dibuat kesimpulan, tadi kayaknya saya agak banyak ya, agak banyak. Nanti disimpulkan sendiri. Nanti bisa teman-teman simpulkan sendiri atas saran dan solusinya tadi. Yang ini memberikan tambahan bisa di komen di bawah. Komen di Instagramnya Himaprosa, teman-teman. Ya, mungkin sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih Pak Fakih telah podcast pertama ya. Betul. Telah bersedia hadir di podcast kami. Ya, sama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.